Acute Coronary Syndrome atau ACS. Oke, kita di sini ada membahas definisi, patofisiologi, faktor resiko, langkah-langkah untuk menangani ACS, dan komplikasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dr. Isal di Faisal Care Channel. Di channel ini kita akan membahas materi-materi kedokteran, dunia tentang medis, dan info-info kesehatan yang sangat seru sekali. Oke, hari ini saya ingin sharing dan berbagi terkait dengan hal yang sering sekali kita dapatkan sebagai seorang dokter di ruang gawat darurat, yaitu Acute Coronary Syndrome ya. Belum Isal lanjutkan untuk penjelasannya. Di sini juga Isal sudah siapkan mind mapnya. Silahkan teman-teman bisa subscribe channel Faisal Care dan share video ini yang bermanfaat agar kita tetap saling terhubung dan tidak ketinggalan konten-konten menarik dan materi-materi terupdate di dunia kedokteran. Oke, sudah di subscribe? Sudah? Subscribe itu gratis guys. Oke, kita lanjut ya. Acute Coronary Syndrome atau ACS. Kita di sini ada membahas definisi, patofisiologi, faktor resiko, langkah-langkah untuk menangani ACS, dan komplikasinya. Oke, dari definisi sendiri, Acute Coronary Syndrome itu sebenarnya atau sindrom koroner akut merupakan gejala klinik yang ditandai dengan adanya nyeri di bagian dada dan gejala-gejala lainnya ya. Ya, gejala lainnya biasa kita temukan, saya ada berdebar-debar, kembung, sesak nafas, nyeri ulu hati, dan lain sebagainya. Nah, dari definisi dari ACS itu sendiri. Untuk patofisiologi dari ACS, yang jelas yang paling utama sebabnya karena aterosklerosis, guys. Ya. Aterosklerosis ini menyebabkan penyumbatan di arteri koroneri ya. Tentunya kita mungkin sedikit review tentang anatomi jantung itu sendiri. Ya, jadi di mana sih letak arteri koroner? Oke. Jadi letak arteri koroner itu di bagian superfisial jantung dan dia memperdarahi dari otot-otot jantung itu sendiri. Ya. Ini percabangannya dari left coronary artery dan cabang jadi dua, jadi satu lagi right coronary artery. Dari right coronary artery ini bercabang jadi posterior descending artery, kemudian right marginal artery di bagian ventricle kanan. Kemudian left coronary artery bercabang jadi left circumflex artery, kemudian jadi left marginal artery. Yang satu lagi ke bagian anterior, LAD ya, left anterior descending, dan di sini ada ventricle kiri. Ini anatomi jantung yang perlu kita review. Jadi ketika ada suatu aterosklerosis atau sumbatan rembus, misalkan di left coronary artery, maka akan bagian yang di bawahnya, bagian paling distal, akan tidak tersuplai darah. Kalau tidak tersuplai darah, tidak tersuplai oksigen, tidak tersuplai nutrisi makanan, dia bisa menjadi iskemik dan infark. Nah, itu patofis yang utama. Nah, dari aterosklerosis ini penyumbatan nanti dibedakan menjadi dua secara general. Ada yang parsial, ada yang total. Sumbatan parsial nanti kita bisa ada mengenal unstable angina pectoris dan ada non-STEMI ya, non-ST elevasi atau non-ST bahasa Inggrisnya, non-ST elevasi ya. Dan kalau sumbatannya itu total, maka bisa menyebabkan STEMI atau peningkatan ST elevasi. Ya, ini merupakan dari manifestasi arteriosklerosis sumbatan itu tersendiri. Oke, kita lanjutkan. Yang jelas paling utama adalah dari patofisiologi Acute Coronary Syndrome adanya sumbatan ya. Yang jelas adanya ketidakseimbangan antara demand and supply, maka akan menginduce dari
miokardial iskemia. Dan ketika adanya ketidakseimbangan antara demand dan supply karena ada sumbatan, muncullah gejala-gejala berikut yang tadi telah disebutkan. Yang paling utama adalah nyeri dada. Itu yang sudah terasa sekali. Ya, aterosklerosis ini bisa juga menyebabkan trombus ya teman-teman ya. Trombus itu apa ya? Oke, aterosklerosis ya. Aterosklerosis tadi jadi plak-plak yang menyumbat di pembuluh darah ya, plak ya tadi ya. Dia bisa ruptur teman-teman. Karena adanya sirkulasi darah yang sangat cepat, sering, dan untuk memenuhi kebutuhan darahnya dia akan mengalir cepat dan tekanannya akan menjadi semakin meningkat karena diameter dari lumen pembuluh darah itu menyempit. Kayak seperti kita selang, kita aliri air dan kita pencet, maka tekanannya akan tinggi, sangat mungkin akan terjadi ruptur plak. Nah, ruptur plak ini jelas akan menyebabkan adanya perdarahan ya, akan menyebabkan aktivasi koagulan ya, koagulan perdarahan. Nah, selain aterosklerosis menyebabkan ruptur plak, dia juga otomatis menyebabkan disfungsi endotel. Karena endotel-endotel yang tertumpuk dengan plak fungsinya terganggu, otomatis akan ada penurunan vasodilatasi. Vasodilatasi menurun, menyempit kan tadi, sudahlah dia tekanan tinggi, menyempit pasti tekanan tinggi ya. Kalau vasodilatasi menurun jadi vasokonstriksi jelas. Vasokonstriksi ini nanti intinya semuanya akan menyebabkan coronary thrombus. Nah, ini yang berbahaya. Kalau trombusnya dia akan ruptur plaknya jadi trombus, ya bisa menyumbat lagi di bagian kedistalnya lagi, jadi semakin menyumbat. Ataupun seandainya dia terlalu bebas dari arteri koroner, dia akan bersirkulasi, bisa masuk ke pembuluh-pembuluh darah yang ada di otak yang menyebabkan stroke. Oke, kita kembali ke mind map. Faktor resiko dari ACS yang kita bisa kenal ada non-modifiable dan modifiable. Non-modifiable tidak bisa kita taati ya, karena memang dari sananya, dari umur, gender, genetik ya, jadi sangat berpengaruh. Kemudian modifiable, adanya peningkatan blood pressure atau tekanan darah meningkat, dislipidemia, merokok, diabetes mellitus, dan sedentary lifestyle. Jadi kalau misalkan ada orang dari usia sendiri dia di atas 50 tahun ya beresiko. Nah, kalau gender ya laki-laki atau perempuan ya sama saja ya, tapi banyakkan laki-laki untuk kejadian ACS ini. Entah mungkin karena gaya hidupnya tadi juga pengaruh mungkin ya. Untuk genetik sendiri, di sini genetik yang lebih ditekankan adalah ayah dan ibu ya. Jadi kalau bapak ibunya ada kena ACS, kemungkinan anaknya juga bisa kena di kemudian hari. Ingat ya, ayah dan ibu bukan paman, bibi, ataupun kakek nenek. Oke. Tekanan darah meningkat jelas ya. Ini nanti tekanan darah meningkat akan menyebabkan kerusakan endotel ya. Jadi sebenarnya ACS ini dari patofisiologi aterosklerosis, dia mulai ada penumpukan pembuatan aterosklerosis itu mulai dekade awal ya. Dan itu yang menyebabkan sekarang trennya anak-anak muda pun
usia muda sudah mulai terkena ACS, ya, usia 30 tahun udah mulai, karena memang pembentukan plak dari aterosklerosis itu udah di awal-awal dekade. Ya, jadi jangan salah, kita yang masih muda-muda ini bisa jadi ya sudah mulai penumpukan aterosklerosis. Jadi kita harus benar-benar menjaga gaya hidup kita. Jangan sampai, apalagi di masa pandemi ya, di rumah aja, malas olahraga, makan makanan yang banyak lemak, dan tinggal kita pencet pesan di aplikasi, ya jadi sedentary nanti jatuhnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sebenarnya memang ada beberapa new risk factor ya. New risk factor ini dari segi genetik ya, new risk factor. Nah, bisa jadi inflammatory marker, hemostasis atau trombosis, dan faktor-faktor lain. Itu yang masih sedang diteliti, teman-teman. Oke, kita lanjut tentang langkah menangani ACS ya.